Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa qala aidan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa ba'da. Alhamdulillah kita bertemu di kesempatan kali ini. Insyaallah nanti akan berbincang-bincang atau sharing perihal keimanan. Utamanya iman kepada hari akhir. Sebelum itu semua, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita hingga kita bisa bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau, melalui perantara beliau kita bisa tahu bagaimana sebaiknya kita menjalani hidup ini, baik dari segi ibadah kita kepada Allah ataupun dalam hal muamalah atau interaksi dengan orang lain. Iman kepada hari kiamat, insya Allah mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentunya mengingatkan kita kepada hadis Arba'in Nawawi yang kedua. Hadis ini agak panjang karena di situ mencakup tentang Islam, ihsan dan iman itu sendiri. Mari kita ingat-ingat lagi pelajaran tentang hadis Arba'in yang kedua yang insya Allah sudah pernah kita bahas atau kita hafalkan. Suatu ketika, hadis ini dari Umar, diriwayatkan dari Umar. Suatu ketika Umar bersama para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang amat putih. Rambutnya bersih hitam, dan tidak terlihat padanya bekas atau tanda-tanda seorang yang baru selesai melakukan perjalanan. Di antara pelajaran dari pembukaan hadis ini adalah mungkin adab kita dalam kita menuntut ilmu. Adab kita dalam menuntut ilmu. Di sini disebutkan bahwa tidak ada bekas-bekas orang ini baru melakukan perjalanan. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Maka kalau kita sedang belajar, perlu juga kita memperhatikan pakaian kita, memperhatikan penampilan kita. Begitulah saat itu terjadi, saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, yang insya Allah nanti akan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Terus beliau, Nabi Muhammad yang sedang duduk, malaikat Jibril datang duduk di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lutut orang ini ditempelkan kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya diletakkan ke pangkuan Rasulullah.
Kemudian dia berkata, malaikat Jibril bertanya. Tapi malaikat Jibril di sini menggunakan sosok seorang yang tadi disebutkan, seorang laki-laki yang menggunakan pakaian putih dan rambut hitam ya. Kemudian bertanya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Pertama, kedua, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di Ramadan yang alhamdulillah insya Allah sedang kita laksanakan, insya Allah. Semoga Allah kuatkan puasa-puasa kita ya. Kemudian yang terakhir adalah berhaji, menunaikan haji jika kita mampu. Laki itu menjawab, "Engkau benar." Maka para sahabat yang ada di sekitar situ heran, ini nanya sendiri kok dia sendiri yang jawab gitu kan ya. Jadi para sahabat di situ ya mungkin bingung gitu ya, heran gitu ya. Dia malaikat Jibril ini yang sendiri yang bertanya, malaikat Jibril pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Insya Allah yang nanti mungkin sedikit dari hadis ini yang kita bahas, yang itu sebenarnya tema yang lumayan besar bahkan ya. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga pada kitab, kemudian kepada para rasul, kemudian yang kelima yang insya Allah nanti akan menjadi pembahasan kita, beriman kepada hari akhir. Yang terakhir adalah beriman kepada ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang tidak baik." Kemudian orang ini bilang lagi, "Engkau benar." Maka sahabat heran juga loh, kok dia nanya sendiri, jawab sendiri gitu kan ya. Terus kemudian malaikat Jibril dalam sosok itu bertanya, "Beritahukan aku tentang ihsan." Maka Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya." Wah, gimana? Kalau tidak bisa, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah senantiasa memperhatikan segala ibadah kita. Mungkin ini di sini kita bisa ngambil pelajaran, kalau kita sedang beribadah, baik itu sholat ataupun sedekah, infak, terus menolong orang, namanya ibadah, kita niatkan sebagai sebuah ibadah, maka anggap aja pelatihan, ya Allah nih aku sholat nih ya Allah, gitu. Jangan sampai kita sholat karena manusia. Misal, waduh tadi udah disuruh Umi sholat atau disuruh Abi sholat, wah Abi lagi keluar, ntar aja lah sholatnya misal. Terus pas Abi pulang atau pas Umi pulang, wah itu Umi atau Abi sudah pulang, aku sholat sekarang biar Umi sama Abi tahu kalau aku udah sholat. Bukan kayak gitu harusnya. Harusnya kita menanamkan atau kita latihan pada diri kita sendiri. Kita sholat itu bahwa kita melihat Allah, menyaksikan Allah. Gak bisa yakin kalau Allah itu yang memperhatikan kita. Terus malaikat Jibril dalam sosok itu bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Beritahukan kepadaku kapan hari kiamat." Nah, tuh. Tadi rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril di lanjutan hadisnya bertanya lagi,
tentang kapan ini hari kiamat nih, kapan gitu kan ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu dibanding yang bertanya. Ya kalau gampangnya, ya aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu kan. Nah gitulah kurang lebih bahasa gampangnya gitu ya. Nah insya Allah kita akan sedikit membicarakan yang lebih mendalam tentang hari kiamat, iman kepada hari kiamat. Iman ini dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan kepada kita, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, iman kepada yang tidak bisa kita lihat. Itu awal sekali. Ayat keberapa coba? Nanti coba dibuka ya Qur'annya masing-masing. Beriman kepada yang kita nggak bisa lihat, yang ghaib. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Kira-kira gini nih. Ini ada pot. Ada pot ya. Pot ini kan ada nih, kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau potnya, nah, gini, tak umpetin, terus bilang, ada pot loh, percaya nggak? Ya percaya ada pot, kita udah lihat kok tadi barusan ada pot gitu ya. Tapi, perintah kita kepada Allah berimannya, yang kita belum bisa berjumpa, belum bisa melihat, kecuali nanti kalau sudah melewati fase hari kiamat. Itu merupakan suatu yang sangat dahsyat bagi kita, seorang yang insya Allah beriman, seorang yang Islam. Kenapa? Karena dengan latihan kita itu beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, walaupun saat ini kita belum bisa ketemu, belum bisa saling, katakanlah belum bisa saling curhat gitu ya, curhat ke Allah itu, curhatnya cuma lewat doa-doa saja, belum ketemu langsung. Tapi Islam alhamdulillah mengajarkan kepada kita untuk tetap beriman kepada Allah. Itu ya. Coba kalau orang keimanannya pada Allah gimana ya? Semua wis pokoknya ya Allah, aku yakin ada Engkau. Kayak tadi yang Rasulullah sebutkan tentang ihsan. Ya, kita seolah-olah ngelihat Allah aja gitu ya. Wah, kalau nggak bisa ya pasti Allah tuh pasti ngeliatin kita gitu ya. Pasti Allah memperhatikan kita. Kalau ini bisa kita tanam di dalam diri kita, maka insya Allah banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian beriman juga kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman pada hari kiamat ini juga perkara yang saat ini belum bisa kita tahu kapan akan terjadinya. Tadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi ada tanda-tanda yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita perihal kapan terjadi hari kiamat itu. Ini kadang-kadang menjadi pembahasan yang seru sekali. Kenapa? Karena untuk kita kayak cerita aja gitu ya. Kayak cerita aja gitu ya. Cerita nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. Kayak seperti cerita, padahal apa yang datang dari Rasulullah atau apa yang datang dari Al-Quran, insya Allah itu semuanya itu kebenaran. Bukan cuman dongeng-dongeng. Jadi gini, kalau ada cerita misal nanti di salah satu tanda kiamat itu nanti ada perang besar misal. Nanti ada perang besar yang akan terjadi. Ini bukan cuman dongeng atau khayalan, tapi ini nanti pasti benar-benar terjadi. Misal nanti ada tanda kiamat munculnya Dajjal misal. Nanti Dajjal muncul itu bukan cuman dongeng, tapi pasti akan terjadi. Atau misal dalam Al-Quran dikabarkan tentang kejadian kisah-kisah orang yang terdahulu, misal ada penciptaan Nabi Adam, terus kisah Nabi Nuh misal, yang seringlah kita dengar ya dari kecil kita, mungkin orang tua kita sudah bercerita gitu tentang cerita-cerita Nabi.
Atau misal kisah Ashabul Kahfi misal, yang orang 300 tahun di gua kok nggak meninggal gitu ya. Itu kalau cerita zaman dulu yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, itu dulu benar-benar terjadi adanya. Beda sama kisahnya misal Pinocchio misal. Pinocchio yang kalau mencuri, berbohong, hidungnya mancung. Itu cerita bohong. Cerita misal kancil mencuri timun. Itu cerita bohong bisa jadi ya. Tidak jelas kebenarannya. Atau kisah apa lagi misal? Kisah misal Cinderella misal. Bisa jadi itu cuman kisah bohongan saja. Tapi apa yang datang dari Allah melalui Rasulullah atau melalui Al-Quran, insya Allah itu benar. Kayak tadi, pasti nanti terjadi hari kiamat. Pasti akan ada Dajjal tuh pasti nanti muncul. Pasti muncul Imam Mahdi itu nanti pasti muncul juga. Terus ini gimana sikap kita dengan semua tanda-tanda itu, dan bagaimana sih sebenarnya keadaan zaman saat ini gitu ya. Oke, jadi tanda-tanda kiamat itu dibedakan menjadi nanti tanda-tanda besar, ada tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil diantaranya apa? Nah, ini dia nih. Di antaranya adalah 1, lahirnya Rasulullah itu tanda kiamat. Waduh, sudah mau kiamat dia. 2, Rasulullah diutus atau diangkat menjadi nabi, itu juga tanda kiamat juga. Waduh, udah lebih dekat ini. Kemudian berikutnya diantaranya meninggalnya Rasulullah itu juga tanda kiamat juga. Oke, jadi tanda kiamat sudah ada, sudah Rasulullah sampaikan sejak zaman Rasulullah sudah ada tandanya. Terus sekarang di zaman kita yang sekarang ini gimana kira-kira? Kedepannya seperti apa? Kemarin-kemarin seperti apa? Oke, baik. Ya, kita bahas sedikit saja. Dajjal muncul. Sebelum Dajjal muncul itu ada peperangan yang dahsyat sekali. Peperangan besar. Nanti terjadi itu. Apakah di zaman kita? Ya kita nggak tahu. Apakah mungkin terjadi tahun depan? Wah kita nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan kita gitu. Rasulullah nggak tahu. Tenang aja. Bukan tenang aja. Ayo beramal. biar kita bisa selamat nanti di akhirat. Kemudian muncul Imam Mahdi. Kita tahu nanti saat setelah peperangan besar itu kaum muslimin menang. Terus ada berita hoax. Beritanya, Dajjal muncul. Semua orang muslim pada saat itu yang merupakan suatu kesatuan pasukan yang besar, saat dapat kabar hoax ini langsung pulang masing-masing. Bukan karena takut kepada Dajjalnya, bukan. Tapi kita orang yang insya Allah beriman, orang yang beriman itu ngikutin apa yang sudah Rasulullah perintahkan kepada kita. Rasulullah perintahnya nanti kalau Dajjal muncul, kabur, pergi pokoknya, menghindar dari Dajjal, jangan sampai mendekat. Karena nanti di kejadian berikutnya, ya kaum muslimin tetap bersatu untuk nyamperin Dajjal, gitu ya. Nah, setelah Dajjal muncul, terus Dajjal ini dengan segala fitnahnya, seluruh dunia dikelilingi sama Dajjal. Yang pada saat itu semua orang atau dunia ini kelaparan, dia punya banyak makanan. Terus dia keliling. Setiap tempat yang dikelilingin menjadi tempat yang subur. Menjadi tempat yang subur. Keliling terus sampai dia mau memasuki Mekah dan Madinah, tapi tidak bisa terhalang. Kenapa? Karena diriwayatkan karena ada dua malaikat yang siap dengan pedangnya kalau Dajjal mau masuk ke
Mekah atau Madinah. Maka nggak bisa. Terus Dajjal mencari atau balik badan ya, pergi mencari gunung yang agak tinggi. Terus dia bilang kepada pengikutnya pada saat itu, lihat itu tuh, istana putih itu tuh. Istana putih itu nanti yang ditunjuk adalah Masjid Nabawi. Itu istana yang tidak bisa aku masuki, kurang lebih gitu kata Dajjal. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, boom, gempa. Pada saat gempa ini, kaum yang munafik yang berada di Mekah atau Madinah keluar semuanya. Keluar untuk apa? Untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Dan tinggal orang-orang beriman saja yang ada di dua tempat itu. Nah, pada saat inilah setelah kejadian itu, maka Imam Mahdi dibaiat. Dibaiat itu apa ya? Diangkat. Nah, ya ini dia. Maka pada saat itu Imam Mahdi diangkat untuk menjadi pemimpin kaum muslim. Oke. Imam Mahdi ini nanti adalah seseorang yang Allah berikan karunia dalam waktu yang singkat memperbaiki dirinya. Langsung jadi orang yang baik banget gitu ya. Kemudian diangkat oleh kaum muslimin untuk berangkat memerangi Dajjal. Saat sudah diangkat, berangkatlah ini menuju Dajjal. Kemudian singgah di suatu tempat untuk melakukan sholat asar. Saat mau sholat asar ini, Nabi Isa turun memegangi dua sayap malaikat. Nabi Isa turun memegangi dua sayap malaikat. Jadi Nabi Isa nanti turun lagi. Dan itu benar-benar turun, benar-benar terjadi, pasti bakal terjadi nanti. Ingat ya, ini bukan kayak kisah-kisah dongeng, tapi ini nanti pasti terjadi. Nabi Isa turun, kemudian melaksanakan sholat bersama Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tetap menjadi imam sholatnya maksudnya. Jadi Nabi Isa dipersilahkan sholat, tapi Nabi Isa menyampaikan tidak, imam dari golongan kamu. Maka Imam Mahdi sholat, kemudian ditunaikanlah sholat itu, sholat asar itu insyaallah. Kemudian setelah itu berangkatlah menuju tempatnya Dajjal. Nah, kemudian orang-orang pengikut Dajjal bilang ke Dajjal, Dajjal, itu pasukan yang mau memerangi kamu itu sudah datang. Dengan sombongnya Dajjal bilang, siapa yang mau memerangi orang dengan segala kehebatan yang Allah titipkan kepada Dajjal sebagai ujian bagi orang-orang beriman, kan hebat ya. Bisa menghidupkan orang tuh kan. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa menghidupkan orang yang dibelah jadi dua, suruh hidup lagi. Dari kubur suruh keluar, keluar tuh orangnya. Tapi itu setan yang berpura-pura jadi dua orang yang udah meninggal itu, bukan asli. Nah, kemudian Dajjal dengan pedenya, ayolah kita berangkatlah, kita hadapi. Saat berhadap-hadapan dan tahu kalau yang ternyata datang adalah Nabi Isa, Dajjal ini meleleh. Kemudian Nabi Isa mendekatinya, Nabi Isa menusuk Dajjal dengan tombak emasnya. Itu kisah tentang Dajjal. Setelah itu apakah langsung kiamat? Enggak. Masih ada urutan-urutan waktunya. Masih ada. Setelah itu ada masa aman dipimpin oleh Nabi Isa. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj datang. Bukan datang ya, muncul Ya'juj Ma'juj. Ini kaum yang semua orang selain Ya'juj Ma'juj pasti dibunuh.
semuanya. Walaupun mau kayak gimana caranya, kalau bukan golongan Ya'juj Ma'juj itu dibunuh. Pada saat itu Nabi Isa berlari ke gunung bersama kaum muslimin yang lain. Untuk apa? Karena perintah Allah seperti itu, agar selamat dari Ya'juj Ma'juj. Karena seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan Ya'juj Ma'juj kecuali gunung Tur, tempat Nabi Isa dan kaum muslimin yang selamat itu menyelamatkan diri. Semua orang selain yang ada di gunung Tur itu semuanya dibunuh semua oleh Ya'juj Ma'juj. Wah, ngeri ya. Ya udahlah, pindah aja lah ke gunung Tur gitu ya. Mungkin di sana sekarang belum ada apa-apanya. Terus habis itu setelah semua orang dibunuh, ini Ya'juj Ma'juj ini melemparkan panahnya atau memanah ke arah atas. Saat panahnya kembali lagi, manah ke atas, terus balik lagi ke bawah, itu Ya'juj Ma'juj mendapati panahnya itu berlumuran darah. Terus bilang, kita sudah menghabisi semua orang di muka bumi. Sekarang nih, setelah mana itu, penduduk langit pun sudah tak habisi semua. Katanya dengan sombong. Padahal enggak seperti itu. Padahal itu cuman cobaan aja yang Allah berikan untuk kita semua. Terus bagaimana? Kemudian Nabi Isa berdoa agar Ya'juj Ma'juj meninggal, mati. Maka Allah mengirimkan ulat ke lehernya, dan tadinya bumi yang dipenuhi Ya'juj Ma'juj itu mati dengan seolah-olah satu kematian. Yang jumlahnya banyak banget itu, mati, sekali mati beres. Terserah Allah, sangat mudah kalau Allah mau membuat seperti itu gitu ya. Mungkin kita nggak nyampe mikirnya, wah gimana bisa ya, nggak usah dipikirin, pokoknya kayak gitu aja, sip. Tapi ingat, karena ini Ya'juj Ma'juj ini sudah memenuhi seluruh bumi, maka seluruh bumi itu juga penuh dengan bangkai. Pokoknya penuh dengan bangkainya. Kemudian Nabi Isa berdoa untuk Allah, meminta kepada Allah agar membersihkan semua itu. Maka datanglah burung dari arah barat. Yang burung ini mengambil semua bangkai-bangkainya itu, dibawa pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Kemudian setelah itu nggak tahu dibawa pergi kemana. Pokoknya bangkainya dibawa pergi. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan. Hujan ini untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa, misal kalau ada darah-darah yang tercecer, yang dari bekas bangkai-bangkainya itu gitu ya. Kan itu nggak bisa terangkat toh, tapi mungkin masih ada ceceran-ceceran, itu yang dibersihkan dengan air hujan. Itu diantara rentetan akan terjadi hari kiamat. Itu rentetannya, urutan-urutannya seperti itu. Terus itu tidak seperti itu, nggak langsung terus kiamat, nggak, masih ada lagi tanda-tanda besarnya. Itu tadi diantara tanda-tandanya ya, muncul Dajjal, muncul Imam Mahdi, terus Nabi Isa turun, terus terbunuhnya Dajjal, terus kemudian nanti ada Ya'juj Ma'juj gitu ya. Setelah Ya'juj Ma'juj ini bersih, mungkin maka orang yang selamat ini yang akan melanjutkan generasi gitu kan ya, generasi peradaban manusia. Nah, sepeninggal Nabi Isa, maka mulailah orang-orang menyeleweng lagi. Kenapa? Karena ingat, kita punya musuh namanya setan. Setan ini yang bisik-bisikin, nakut-nakutin orang, yang mengarahkan orang untuk berbuat yang gak benar. Nah, ini setan nih. Jadi setelah Nabi Isa meninggal, terus terjadilah keburukan-keburukan lagi. Kenapa? Karena tipu daya setan.
Terus sampai nanti menjelang hari kiamat itu tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Nggak ada, habis dah. Pada saat itu nanti baru wallahu a'lam Allah berikan kiamatnya itu. Allah melaksanakan apa yang telah Allah janjikan atau Allah putuskan. Itu sedikit mungkin tadi ya pembahasan tentang gimana sih nanti hari kiamat. Terus ingat-ingat lagi sekarang, jadi kita posisinya gimana nih ya? Apakah kita harus benar-benar takut sama hari kiamat yang kayaknya nanti ngeri banget gitu ya? Ingat ya, setelah matahari terbit dari barat itu tidak diterima lagi amal perbuatan baik, itu kalau nggak salah ya. Maka saat ini matahari masih terbit dari timur ya, alhamdulillah. Maka insya Allah saat kita beramal masih diterima. Terus nanti kiamat itu pun pasti akan terjadi. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi takut gitu ya. Misal, aduh kayaknya bentar lagi nih kiamat nih, misal. Karena ini udah terjadi yang itu udah terjadi juga, ini udah terjadi juga. Kayaknya Dajjal bentar lagi muncul gitu ya. Ingat, bisa jadi itu bukan hitungan bulan atau hitungan tahun atau hitungan ratusan tahun. Wallahi kita gak pernah tahu. Dan walaupun sudah ada tanda-tanda menuju hari kiamat, tapi ingat, tetap kita gak tahu kapan terjadinya. Hatta walaupun kalau tanda kiamat sudah semakin banyak banget, sudah semakin jelas banget misal, tetap saja tidak boleh kita menerka-nerka. Waduh, kiamat nih, nanti nih 2 bulan lagi misal. Gak boleh, kita gak boleh menerka-nerka seperti itu. Tapi kita harus ingat kalau kiamat itu kan ada 2. Ayo, kita sudah belajar sama-sama ya. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat yang tadi itu merupakan kiamat besar yang pasti akan terjadi. Nah, kita harus ingat kalau kita itu juga memiliki kiamatnya sendiri. Kapan itu? Kiamat sughra, yaitu kematian, diantaranya adalah kematian seseorang. Kematian aku itu juga merupakan kiamat kecil gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalaikan kepikiran terus kiamat nanti huru-hara, nanti bakal ini bakal itu. Tidak usah kita terlalu terpikirkan itu, tapi ingat kita juga punya kiamat sendiri, yaitu kematian kita. Gitu ya. Jadi ayo ditingkatkan lagi amal ibadahnya. Ini mumpung Ramadan. Walaupun tanda-tanda kiamat sudah muncul, tapi ingat Allah bilang di surat Luqman ayat paling akhir, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Ilmu tentang hari kiamat atau siapa yang tahu hari kiamat itu cuman Allah saja. Wa yunazzilul ghaits, dan turunnya hujan yang tahu juga cuman Allah saja. Jadi gini, kalau ini udah mendung banget, gelap banget pokoknya, gak ada orang yang tahu ini bakal hujan atau enggak. Tapi Allah yang akan tahu. Tetap cuman Allah yang tahu ini bakal hujan atau enggak walaupun sudah mendung banget. Itu ya. Jadi kalau misal ada kiamat kubro nanti yang akan terjadi, tanda-tandanya sudah banyak, ingat Allah saja yang tahu kapan kejadiannya. Oke, siap. Mari kita tingkatkan semua amal ibadah yang bisa kita tingkatkan sebelum datang kepada kita kematian atau sebelum datang kepada kita kiamat sughra itu. Mengerti semua? Oke, kalau begitu cukup sudah kajian kita insyaallah pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari apa yang telah kita dengar. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia ini dan di hari kiamat nanti, atau nanti
padang mahsyar dan setelah-setelahnya. Semoga Allah nanti mengumpulkan kita semua ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab. Cukup dulu ya. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.